Saya sudah dengan baik-baik. Lah iya. Sari anaknya tak bawa keluar. Ini rumahnya siapa? Rumahnya siapa? Kan tunjukkan rumahnya siapa? Kan tunjukkan, saya minta surat itu tidak ditunjuk. Saya sudah menunjukkan. Sekarang kita sudah gak bicara surat. Percuma pada surat. Mau ini saya punya kok tidak bicara surat. Ayo ibu keluar. Ayo. Kasus pembongkaran rumah nenek Elina Wijayanti oleh sekelompok orang diduga ormas di Surabaya memasuki babak baru. Polda Jawa Timur resmi menaikkan status perkaranya ke tahap penyidikan. Sebelumnya, aksi pengusiran terhadap nenek Elina terekam video dan viral di media sosial hingga memicu kemarahan publik. Saya sudah dengan baik-baik. Lah iya. Sari anaknya tak bawa keluar. Ini rumahnya siapa? Rumahnya siapa? Kan tunjukkan rumahnya siapa? Kan tunjukkan, saya minta surat itu tidak ditunjuk. Saya sudah menunjukkan. Sekarang kita sudah gak bicara surat. Percuma pada surat. Mau ini saya punya kok tidak bicara surat. Ayo ibu keluar. Ayo. Polisi kini membidik tersangka dan memburu pihak yang diduga menjadi dalang dari kejadian tersebut. Dukungan terhadap nenek Elina Wijayanti mendapat keadilan pun menggema dari Surabaya dan menyentuh hati nurani publik di seluruh Nusantara. Betapa tidak, di usia 80 tahun, nenek Elina diusir paksa dari rumahnya. Dia diseret keluar lalu menyaksikan rumahnya diratakan hingga menjadi tanah kosong. Nenek Elina tidak tinggal diam. Dia langsung membawa kasus ini ke ranah hukum. Dengan didampingi kuasa hukumnya, Wele Mintarja, dia melaporkan perbuatan para pelaku ke polisi. Orang banyak baju merah dan tulisannya Madas Malika. Ada berapa orang? Banyak orangnya banyak. Dalam kasus tersebut, Polda Jawa Timur resmi meningkatkan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan. Langkah ini menandai keseriusan polisi mengusut dugaan kekerasan dan pengusiran paksa oleh sekelompok orang diduga berkedok ormas. Pada Minggu 28 Desember 2025, Polda Jatim memeriksa 6 orang saksi secara maraton. 4 saksi berasal dari pihak keluarga, sementara 2 lainnya yakni yang terekam dalam video saat pengusiran berlangsung. Polisi juga mengamankan barang bukti termasuk 1 unit mobil pickup yang diduga digunakan saat pengosongan rumah secara paksa. Selain itu, polisi memburu pihak yang diduga menjadi otak pengerahan massa untuk pengusiran dan pembongkaran rumah tersebut. Setelah kita naikkan penyidikan, sebenarnya kasus ini sudah kami atensi, concern terhadap kasus ini sejak laporan polisi kami terima di tanggal 29 Oktober 2005. Kami melakukan penyelidikan dan hari ini kami meyakini peristiwa pidana, kali naikkan penyidikan dan hari ini kami memeriksa 16 saksi dan yakin bahwa kami akan proses perkara ini secara profesional, sesuai prosedur, independen dan juga sesuai fakta. Kasus ini berawal dari sengketa kepemilikan rumah di kawasan Sambi Kerep, Surabaya. Seorang pria bernama Samuel mengklaim sebagai pemilik sah rumah yang ditinggali nenek Elina sejak 2014. Namun cara eksekusi yang dilakukannya menuai kecaman keras karena dinilai melanggar hukum dan nilai kemanusiaan. Setelah viral, puluhan anggota Ormas Madas Sedarah mendatangi rumah kos nenek Elina di Kecamatan Balongsari, Kecamatan Tandes, Surabaya. Tujuan kedatangan mereka untuk memberikan klarifikasi terkait keterlibatan oknum beratribut ormas dalam insiden pengusiran tersebut. Koordinator Madas Sedarah Muhammad Yasin menegaskan, oknum yang terekam dalam video viral saat menyeret nenek Elina keluar rumah bukanlah bagian organisasi mereka. Pihaknya merasa perlu meluruskan informasi yang beredar di masyarakat agar tidak terjadi salah persepsi terhadap nama baik organisasinya. Setelah melakukan klarifikasi, Yasin juga secara tegas mengecam tindakan pengusiran paksa yang menimpa lansia tersebut. Menurutnya, tindakan eksekusi rumah tanpa adanya dasar hukum yang jelas sangat tidak dibenarkan. Jadi saya berpesan semua kepada anggota Madas seluruh Indonesia, marilah kita melakukan kebaikan. Jangan sampai menyakiti orang lain, apalagi mau rampas haknya orang lain. Maka rezeki itu sudah diatur oleh Allah.
Dan meskipun Madas kalau kelakuannya merampas hak orang lain itu harus diproses hukum seberat-beratnya. Betul. Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan sengketa kepemilikan harus diselesaikan lewat jalur hukum, bukan dengan kekerasan. Pemkot Surabaya memastikan akan mengawal kasus ini hingga tuntas. Viral terkait nenek ya, yang dilakukan oleh Ormas, itu sudah ditangani oleh Polda. Jadi kejadiannya ini harus tidak boleh berhenti, sisi hukum harus berjalan. Maka di Surabaya ini akan kita bentuk Satgas Anti Preman, yang di sana itu ada TNI, ada Polri, dan ada seluruh suku yang ada di kota Surabaya. Untuk mencegah kejadian serupa, Pemkot Surabaya membentuk Satgas Anti Preman yang melibatkan polisi, TNI, dan unsur Forkopimda. Warga diminta melapor jika mengalami intimidasi atau tindakan premanisme. Kejadian pengusiran Nenek Elina ini memicu gelombang aksi di masyarakat. Ratusan warga yang tergabung dalam Forum Pemuda Surabaya menggelar demonstrasi di depan Gedung Negara Gerahadi. Mereka mendesak agar ormas yang meresahkan segera dibubarkan. Ini adalah pernyataan sikap perwakilan daerah rakyat Surabaya, jumlahnya mungkin 50-100 orang, untuk segera kepolisian mengambil sikap atau menaikkan status tersangka kepada para pelaku yang sudah viral videonya, wajahnya di mana-mana. Kini, pihak-pihak yang terlibat pengusiran terancam dijerat pasal 170 KUHP tentang kekerasan secara bersama-sama terhadap orang maupun barang. Polisi juga mendalami keabsahan dokumen kepemilikan yang diklaim terduga pelaku. Sebagaimana diketahui, kasus ini sebelumnya juga mendapat perhatian khusus dari Wakil Wali Kota Surabaya Armuji. Dia sempat turun langsung ke lokasi kejadian. Cak Ji, seapan akrabnya, menyebut tindakan tersebut sangat brutal dan meminta aparat kepolisian memberikan keadilan bagi korban. Kasus Nenek Elina bukan sekedar sengketa rumah, tetapi ujian bagi hukum dan keadilan. Di tengah trauma seorang lansia yang kehilangan rumah dan rasa aman, publik menanti apakah keadilan benar-benar akan ditegakkan. Demikianlah headline iNews ID hari ini. Update terus berita-berita terkini hanya di inews.id. Saya Donald Karau, sampai jumpa.